Ya, nanti terima kasih Pak Prasa tutup kita. Yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan putusan pidana ini yaitu sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan beransang tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak mengerti perbuatannya dan berkelit memberikan keterangan. B. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Berdasarkan uraian seperti atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, segera diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan untuk membayar uang pengganti sebesar 1.291.281 rupiah dan 81 sen dan 104.016 dolar Amerika Serikat dan 65 sen dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Membebankan pembayaran uang pengganti kepada Corpus Christi Infection LLC sebesar 113.839.186 dolar Amerika Serikat dan 60 sen. 7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, tunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut. A. Keterangan saksi terdiri dari 25 orang saksi dan 2 orang saksi adidas sebagaimana termuat lengkap dengan tuntutan halaman 49 sampai dengan 435 dianggap dibacakan. Mulai dari saksi 1 berpamuji sampai dengan saksi Fajar Rizal-Mutakin, saksi adidas atas nama Aris Mulya Asof sampai dengan saksi Muhammad Yusuf Kala. B. Keterangan ahli di dalam bahwa dalam persidangan telah didengar 7 keterangan ahli dan 4 keterangan ahli adidas yang keterangannya sebagaimana temuan dalam lengkap dalam tuntutan halaman 436 sampai dengan 607 dianggap dibacakan atas nama ahli Agus Sabto Radil dan ahli Aurora Magdalena. Ahli adidas nama Susilo Siswo Utomo sampai dengan Firman Syah AKMA. C. Surat berdasarkan ketentuan pasal 187 KUHP atau surat yang diajukan di muka persidangan mulai nomor 1 dengan 787 bagaimana termuat dalam surat dan akan dibacakan di halaman 608 sampai dengan 692. D. Petunjuk. Alat bukti petunjuk dalam perkara ini berupa dokumen-dokumen yang berisi konten hasil kegiatan komputer forensik KPK terhadap sejumlah bukti elektronik sebagaimana termuat lengkap di surat halaman 693 sampai dengan 750 dianggap dibacakan. Terdakwa Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan
bagaimana termuat lengkap dalam tuntutan halaman 761 sampai dengan 842 dianggap dibacakan. Barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Galela Karen Katina alias Karen Agus Setiawan ini, barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara sesuai daftar barang bukti yang disita terasa menurut hukum yang telah diajukan dan ditunjukkan di depan persidangan nomor 1 sampai dengan 1040 sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan halaman 843 sampai dengan 961 dianggap dibacakan. Pak Termawi, fakta hukum, fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat 1 KUHP berupa keterangan saksi, ahli surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan ditunjukkan di depan persidangan kepada saksi dan terdakwa sehingga menjadi suatu fakta hukum tentang rangkaian fakta perbuatan dan kejadian yang saling bersesuaian dan saling memuatkan bagaimana termuat lengkap dalam tuntutan halaman 962 sampai dengan 1261 dianggap dibacakan. Dimaklumi, analisa yuridis. Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Selanjutnya kami menyampaikan analisa yuridis, yaitu dengan menilai fakta-fakta perbuatan atau kejadian yang telah kami uraikan dalam analisa fakta untuk kemudian menerapkannya pada unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan. Bahwa tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa disusun dalam bentuk terdakwa alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto 18 Undang-Undang Tipikor, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau kedua melanggar pasal 3 Jungto pasal 16 Undang-Undang Tipikor, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Bahwa perbedaan yang paling prinsip antara pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah dicantumkannya salah satu unsur yang memiliki kemiripan, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat mendasar, yaitu unsur sah melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pasal 3. Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 399 pengertian lawan hukum dalam tindak pidana korupsi diartikan sebagai baik secara formil maupun material, sehingga perbuatan lawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat mencakup perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam praktek peradilan pidana sebagaimana pasal putusan Mahkamah Agung RI nomor 2064K /2006 tanggal 8 November 2007 atas nama Fahrami Suhaimi, Mahkamah Agung RI tetap memaknai melawan hukum secara material pasal putusan Mahkamah Agung Konstitusi nomor 003 PUU 4 Romawi 2006 tanggal 25 Juli 2006. Teori sebetulnya dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang yang ada pada padanya akan dapatnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang punya wewenang dan jabatan, yaitu pejabat publik atau penyelenggara negara atau pegawai negeri. Sedangkan untuk pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pejabat publik atau pegawai negeri dalam konteks pelanggaran pasal 3 Undang-Undang Korupsi Undang-Undang Tipikor, maka hanya dapat diberikan dengan melakukan kesempatan atau salah yang ada padanya, kedudukan yang ada padanya. Merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dimulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan penjelasan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa dakwaan yang kami tepat untuk dibuktikan sesuai perbuatan terdakwa adalah dakwaan pada yang pertama, yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, dan telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 1999, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan rumusan sebagai berikut: setiap orang yang melakukan atau serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Setiap orang. 2. Yang secara melawan hukum. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 4.
yang merugikan keuangan negara atau keuangan negara. 5. Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pernyataan model naming. 6. Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang perbuatan berlanjut maupun kesudahan delik. Untuk membuktikan tidak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka kami akan menganalisa fakta-fakta yang menurut persidangan yang dinilai terbukti dan memenuhi kehendak unsur pasal yang dimaksud, yang secara lengkap diuraikan sebagai berikut. 1. Untuk setiap orang, teori dapat dibacakan. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi Arif Basuki, Johardi Angga Kusuma, Didik Sasongkowidi, Nanang Untung, Heri Herianto, Hari Karnulyanto, A. Edi Hikmantoro, Hendra Sukmana, Yeni Andayani, dan sesuai dengan surat berupa satu butir kopi garisir dokumen yang terdiri dari A. Keputusan memegang saham perusahaan Persero PT Pertamina di luar rapat umum pemegang saham tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi perusahaan Persero PT Pertamina nomor SK 186/MPU/2012. B. Salinan keputusan Menteri BUMN RI selaku rapat umum pemegang saham perusahaan Persero PT Pertamina nomor SK 1/MPU/2013 tentang perpanjangan masa jabatan Direktur Utama perusahaan Persero Pertamina PT Pertamina. C. Salinan keputusan Menteri BUMN RI selaku rapat umum pemegang saham perusahaan Persero PT Pertamina nomor SK 1/MPU/2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama perusahaan Persero Pertamina. D. Salinan keputusan Menteri BUMN RI selaku rapat umum pemegang saham perusahaan Persero PT Pertamina nomor SK 198/MPU/10/2014 tentang pemberhentian Direktur Utama perusahaan Persero PT Pertamina. Keterangan terdakwa dan bersedih dimulai fakta hukum sebagai berikut. 1. Di depan persidangan, penuntut umum telah menghadirkan dalam keadaan secara jasmani maupun rohani orang yang mengaku bernama Galaila Karen Katina alias Karen Agustiawan, serta orang tersebut dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. 2. Terdakwa Galaila Karen Katina alias Karen Agustiawan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan dan seluruh identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan umum bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan perkara aku. 3. Bahwa terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya. 4. Bahwa terdakwa mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan serta memberikan tanggapan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Juga dan dari hasil persidangan tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum. 5. Di persidangan terungkap bahwa terdakwa Galaila Karen Katina alias Karen Agustiawan merupakan Direktur Utama PT Pertamina Persero periode tahun 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan keputusan Menteri Negara BUMN nomor F 53/MPU/2008 tanggal 5 Maret 2008 untuk keputusan Jungto Cap 30/MPU/2009 tanggal 5 Februari 2009 untuk salinan keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham perusahaan Persero Pertamina nomor SK 1/MPU/2013 tentang perpanjangan masa jabatan Direktur Utama perusahaan Persero PT Pertamina tanggal 5 Maret 2013 untuk salinan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham perusahaan Persero Pertamina nomor SK 24/MPU tentang pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama perusahaan Persero PT Pertamina tanggal 5 Juni 2013 untuk salinan keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham perusahaan Persero Pertamina nomor SK 198/MPU/10/2014 tentang pemberhentian Direktur Utama perusahaan Persero Pertamina tanggal 1 Oktober 2014. Dengan demikian, terdakwa Galaila Karen Katina alias Karen Agustiawan yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang perseorangan dengan segala identitas dan jabatan serta kedudukannya sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum sehingga termasuk dalam pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam usul ini. Karena itu untuk setiap orang
telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dan bukan. Lanjutkan yang tulis. 2. Unsur melawan hukum. Unsur secara melawan hukum dalam unsur ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materi. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Untuk menjelaskan pengertian atau maksud unsur secara melawan hukum dalam unsur ini, maka kami berpedoman pada pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Doktrin atau Ilmu Hukum Pidana dan Jurisprudensi. Doktrin ilmu hukum pidana dan jurisprudensi kami anggap dibacakan sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini. Berdasarkan pengertian melawan hukum yang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu keterangan saksi Nur Pamuji sampai dengan Ahmad Haris, keterangan ahli Kusdianto Setiawan sampai dengan Agus Sabto Rahardi, surat berupa laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction pada PT Pertamina Persero dan instansi terkait lainnya, nomor 74/LHP/21 Romawi /12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Satu lembar asli dokumen surat direktur PT PricewaterhouseCoopers tanggal 23 Desember 2020 dengan laporan final investigasi pengelolaan bisnis portofolio LNG PT Pertamina Persero nomor DDE 20010008/CT/PS beserta satu bundel laporan investigasi pengelolaan bisnis portofolio LNG Pertamina Persero laporan final tanggal 23 Desember 2020. 3 lembar kopi dokumen persetujuan direksi nomor RRD-200/C0000/2013/SO tanggal 3 Desember 2013 sifat sirkular keputusan atas penandatanganan perjanjian jual beli LNG dengan Corpus Christi Liquefaction LLC untuk pembelian LNG dari Amerika Serikat. Kami akan membacakan. Dikuatkan dengan barang bukti berupa barang bukti nomor 155 berupa 3 lembar kopi legalisir dokumen memorandum nomor 399/L0000/2011/SO tanggal 19 September 2011 perihal permohonan izin prinsip pengembangan bisnis gas dan ada beberapa potensial kilang LNG di Amerika Serikat sampai dengan barang bukti nomor 767 berupa satu bundel dokumen draft nota kesepahaman antara PT PLN Persero dengan PT Pertamina Persero tentang kerjasama pengembangan energi baru dan energi terbarukan di Indonesia dalam upaya mengurangi subsidi BBM dan subsidi listrik. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa PT Pertamina Persero adalah badan usaha milik negara yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara selaku kuasa pemegang saham yang bergerak di dalam bidang energi, antara lain bidang hulu, melakukan eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan energi panas bumi, baik secara domestik maupun di luar negeri, dan di bidang hilir, melakukan pemrosesan dan pemasaran, penjualan dan pengapalan berbagai komoditas antara lain fuel, BBM dan non-fuel, non-BBM, LPG, LNG, petrokimia, dan base oil. Bahwa salah satu program dalam bidang energi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 adalah pengembangan infrastruktur gas, yaitu pembangunan FSRT untuk wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta pembangunan small scale LNG receiving terminal 1 dan berdasarkan Impres nomor 14 tahun 2011 tanggal 27 September 2011 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2011 dan seterusnya.
seterusnya kami akan dibacakan. Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kaitan pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction pada PT Pertamina Persero adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa yang memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa potensial kilang LNG di Amerika Serikat tanpa didukung pedoman pengadaan dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi dan analisis secara teknis dan ekonomis, tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1, bertindak mewakili PT Pertamina dengan memberi kuasa kepada Y. Andayani untuk menandatangani LNG SPA Train 1 walaupun belum seluruh direksi menandatangani risalah rapat direksi dan tanpa tanggapan tertulis Dewan Komisaris, persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian, bertindak mewakili PT Pertamina Persero dengan memberi kuasa kepada Hari Kajuliarto untuk menandatangani LNG SPA Train 2 berdasarkan usulan Hari Kajuliarto tanpa didukung persetujuan direksi, tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS, serta tanpa adanya pembeli LNG Corpus Christi Liquefaction yang telah diikat dengan perjanjian, memperoleh jabatan sebagai Senior Advisor pada Private Equity Group Blackstone setelah mengundurkan diri dari Direktur Utama PT Pertamina Persero pada tanggal 1 Oktober 2014, bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh terdakwa, yaitu agar PT Pertamina tetap membeli LNG dari Corpus Christi dalam jangka waktu 20 tahun untuk kebutuhan domestik, padahal kebutuhan LNG domestik masih dapat dipenuhi oleh produksi LNG dalam negeri, sehingga kemudian LNG yang dibeli dari Corpus Christi tersebut tanpa adanya back-to-back, bahwa PT Pertamina Persero telah diingatkan terkait risiko dalam pengadaan LNG dari Wood Mackenzie sebagai konsultan dari PT Pertamina Persero, di mana dalam laporannya North America Gas Market Entry Strategy tanggal 26 Maret 2012 sebagaimana bukti nomor 746 diantaranya mengungkapkan adanya spread risk dan tools untuk mitigasi risiko. Pada halaman 19 terkait risiko keuangan, spread risk dan take or pay yang menyatakan secara sederhana dan mudah untuk mitigasi spread risk adalah menyelaraskan persyaratan harga dalam kontrak beli dengan kontrak jual, menyelaraskan komitmen pembeliannya dengan pembeli yang berkomitmen di sektor hilir. Tidak adanya off-taker mengakibatkan Pertamina harus menjual secara spot LNG dari Corpus Christi tersebut dengan harga yang lebih rendah, sehingga menyebabkan kerugian bagi PT Pertamina Persero. Fakta ini semakin memperkuat pengadaan LNG dari Corpus Christi tidak ada dasar tanpa didukung justifikasi dan analisis secara teknis dan ekonomis, karena pada kenyataannya seluruh kebutuhan yang dijadikan dasar justifikasi, yaitu kebutuhan Floating Storage Regasification Unit atau FSRU dari Pertamina dipenuhi dari produksi domestik, dan sampai dengan SPA selesai disusun dan direview, PT Pertamina Persero tidak memiliki perjanjian jual beli LNG dengan pembeli domestik sebagai back-to-back atas LNG yang dibeli dari Corpus Christi. Di samping itu, dalam pengadaan LNG dari Corpus Christi, terdakwa tetap melanjutkan prosesnya, walaupun belum diatur mengenai pengadaan LNG di PT Pertamina Persero dari Corpus Christi. Meskipun Corpus Christi menetapkan formula harga yang tidak dapat ditawar, PT Pertamina Persero juga menyelesaikan proses pengadaan sebelum akhir tahun 2013 sesuai permintaan Corpus Christi Liquefaction, meskipun belum ada pembeli LNG yang telah menandatangani perjanjian jual beli LNG. Hal ini bertentangan dengan pasal 13 angka 2 Peraturan Menteri Negara BUMN nomor Per/05/MDU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN tanggal 3 September 2008 yang menyatakan direksi BUMN wajib menyusun ketentuan internal atau standar operating dan prosedur untuk penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, termasuk prosedur sanggahan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN, serta pasal 2 ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa wajib
menerapkan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini diperkuat dengan keterangan ahli Setiabudi Ayanta yang menyatakan pada pokoknya best practice dapat dijadikan rujukan dalam pengadaan jika best practice tersebut diformulkan sebagai bentuk akuntabilitas. Samping itu, Direksi BUMN dalam hal ini terdakwa sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per/05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN tanggal 3 September 2008 wajib memuat aturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN yang dipimpinnya. Dalam persidangan, saksi Alan Frederick selaku Chief Legal Counsel menyatakan bahwa telah ada penyampaian terkait PT Pertamina Persero untuk memiliki off-taker dari LNG yang dibeli oleh PT Pertamina Persero dari Corpus Christi Liquefaction. Ini untuk mengurangi resiko karena LNG merupakan komoditas yang tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Sebagaimana email Alan Frederick tanggal 28 November 2013 sebagai berikut. Kami akan membacakan. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Johardi Angga Kusuma dan saksi A.E. Hermantoro yang mana dalam persidangan menyatakan bisnis LNG yang sehat itu diperlukan adanya off-taker sebelum perjanjian sales and purchase dilakukan antara PT Pertamina dengan pihak penjual, serta Agus Sabto Raharjo selaku ahli dalam bidang minyak dan gas yang menyatakan dalam bisnis gas jangka panjang diperlukan adanya back-to-back untuk menghindarkan resiko bagi pihak pembeli. Dengan demikian, tanpa adanya back-to-back kontrak dalam LNG SPA, maka pembeli akan terpapar risiko adanya penalti atau kompensasi jika terdapat sejumlah volume LNG yang tidak diambil. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta di mana terdakwa tidak melakukan tindakan untuk meminta izin kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero dalam rangka pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction. Pengadaan LNG dari produsen internasional merupakan pengembangan bisnis dan bukan aktivitas operasional rutin. Sebagaimana bukti berupa memorandum nomor 393/L0000/2011 pada tanggal 19 September 2011. Keterangan saksi Nana Kuntum dan saksi Desandi bahwa seharusnya sesuai anggaran dasar Pertamina tahun 2012 pasal 11 ayat 10 huruf E, persetujuan atas SPA LNG Corpus Christi Liquefaction harus setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari LPS karena nilainya yang material. Bahwa sesuai ketentuan pasal 11 ayat 10 huruf E anggaran dasar PT Pertamina Persero tahun 2012, kontrak dinilai material jika nilainya sama dengan atau lebih dari 2,5% dari pendapatan atau revenue perseroan atau sama dengan atau lebih dari 5% dari modal sendiri atau total equity. Pada laporan keuangan PT Pertamina Persero tahun 2012 yang telah diaudit, diketahui nilai pendapatan adalah senilai 70 miliar dolar Amerika Serikat dan nilai ekuitas adalah 15 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, nilai kontrak dinilai material jika sama dengan atau lebih besar dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat, 2,5% dari nilai pendapatan, atau 0,7 miliar dolar Amerika Serikat, 5% dari total equity, harus mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari LPS. Hal ini sebagaimana keterangan Alan Frederick dalam persidangan serta diperkuat saksi A.E. Hermantoro selaku Komisaris PT Pertamina Persero yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan terkait pengadaan LNG dari Corpus Christi Liquefaction ini. Sesuai anggaran dasar tahun 2012 PT Pertamina Persero, maka pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Hal ini sejalan dengan keterangan ahli Anas Puji Istanto yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Hukum 1 Kementerian BUMN. Pada pokoknya menerangkan dalam hal Pertamina telah melakukan pengembangan usaha, maka direksi wajib untuk meminta persetujuan dari komisaris dan LPS. Bahwa kewajiban untuk meminta persetujuan Dewan Komisaris serta LPS ini dihubungkan dengan bukti penandatanganan perjanjian jual beli atau SPA baik tren 1 maupun tren 2 dilakukan oleh pejabat di bawah direktur utama.
yaitu Yeni Andayani dan Hari Karyuliarto karena sesuai dengan keterangan saksi A. Edi Hermanto dalam persidangan disampaikan apabila Direktur Utama PT Pertamina Persero akan keluar negeri, maka harus mendapatkan izin serta memberitahukan agenda kegiatan selama di luar negeri, sebagaimana Surat Edaran Menteri BUMN nomor SE garis datar 09 garis miring MBU garis miring 2010 tanggal 9 Juli 2010. Menurut penuntut umum, hal ini membuktikan adanya kesengajaan dalam terdakwa agar proses pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction untuk keperluan trading ini tidak diketahui oleh Dewan Komisaris maupun RUPS. Selanjutnya, berdasarkan barang bukti nomor 389 berupa memorandum nomor 393 garis miring L0000 garis miring SO garis datar 2011 tanggal 19 September 2011, saksi Nanang Untung yang menjabat sebagai Senior Vice President Gas PT Pertamina Persero mengajukan permohonan izin prinsip pengembangan bisnis gas pada beberapa potensial kilang LNG di Amerika Serikat pada terdakwa, di mana sebagai rencana tindak lanjut terhadap potensi bisnis di senior LNG telah dilakukan penandatanganan confidential agreement dan pembahasan memorandum of understanding PT Pertamina Persero mengusulkan untuk dapat menjadi pemilik saham LNG Receiving Terminal di Amerika Serikat bersama dengan senior, dan secara terpisah akan dibahas Master Sales and Purchase Agreement atau MSPA antara kedua perusahaan untuk pengembangan bisnis trading LNG Pertamina sebagai berikut. Terlampir dalam surat tuntutan atas dasar memorandum nomor 393 garis miring L0000 garis miring SO garis datar 2011 tanggal 19 September 2011 tersebut, masih pada tanggal yang sama terdakwa memberikan disposisi pada lembar penerus dengan catatan izin prinsip oke. Selanjutnya agar kerjasama dengan PIMR untuk pola bisnis dan komersialitasnya dan diparah oleh terdakwa sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Berdasarkan barang bukti nomor 389 tersebut di atas, terdakwa mengetahui rencana PT Pertamina Persero tidak hanya sekadar untuk menjadi pemilik saham LNG terminal di Amerika Serikat bersama dengan Senior Energy Incorporated, tetapi juga berencana untuk melakukan pengembangan bisnis trading LNG PT Pertamina Persero. Sehingga dari terdakwa yang menyatakan bahwa izin prinsip yang terdakwa setujui pada tanggal 19 September 2011 hanya untuk rencana pembelian saham Senior Energy haruslah dikesampingkan. Keterangan terdakwa maupun keterangan para saksi yang menyatakan bahwa PT Pertamina Persero sudah lama melakukan kegiatan bisnis trading LNG sehingga dijadikan justifikasi dalam pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction hanyalah dari belakang. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, PT Pertamina Persero merupakan penjual LNG bagian negara. PT Pertamina Persero hanya melakukan penjualan LNG produksi dalam negeri ke pembeli di luar negeri yang dihitung per kargo dan berjangka waktu pendek. Hal ini berbeda dengan karakteristik pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction dengan jangka waktu panjang selama 20 tahun dari sumber LNG yang berasal dari luar negeri atau Amerika Serikat dan bukan merupakan LNG bagian negara. Bahwa berdasarkan barang bukti nomor 391 berupa satu bundel printout surat tanggal 2 April 2012 nomor 185 garis miring L000 garis miring 2012 garis datar SO subject letter of intent yang ditujukan kepada Mr. Charitoki selaku Chairman of the Board of Directors atau Chief Executive Officer dan Presiden Senior Energy Incorporated beserta lampirannya dinyatakan bahwa PT Pertamina Persero sebagai BUMN bidang energi terbesar di Indonesia berniat untuk mengajukan pasokan jangka panjang LNG dari Senior Energy Incorporated dalam rangka memenuhi pertumbuhan permintaan gas domestik yang diperkirakan sebesar 6 sampai 8% per tahun. Dalam letter of intent tersebut dinyatakan PT Pertamina sedang membangun infrastruktur gas untuk memenuhi penawaran dan permintaan yang lebih efektif, sebagaimana salah satu peran PT Pertamina Persero dalam ketahanan energi nasional. Dijelaskan pula bahwa PT Pertamina Persero sedang membangun 2 floating storage
and Regasification Unit di Pulau Jawa yang akan menangkap pasar gas domestik terbesar di Indonesia. Terminal penerima LNG skala kecil di Indonesia bagian timur dan mengubah kilang LNG Arum menjadi terminal penerima satelit dan regasifikasi. Lebih lanjut, dalam letter of intent tanggal 2 April 2011 tersebut dinyatakan PT Pertamina Persero menyatakan minatnya untuk membeli LNG dari proyek senior sebagai berikut. 1. Periode jangka panjang dimulai dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2036 dengan total volume 40 juta ton atau 2 MTPA untuk memenuhi kebutuhan proyek FSRU Jawa Tengah dengan target memiliki komitmen pasokan LNG yang mengikat pada akhir Juni 2012. 2. Potensi transaksi spot cargo reloading Sabin Pass atau portofolio senior lainnya mulai tahun 2013 dengan Master Sales and Purchase Agreement antara senior dengan PT Pertamina Persero. Hal tersebut sebagaimana terdapat pada barang bukti nomor 391 terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa alasan PT Pertamina Persero sedang membangun infrastruktur gas untuk memenuhi penawaran dan permintaan yang lebih efektif sebagaimana salah satu peran PT Pertamina Persero dalam ketahanan energi nasional dan rencana pembelian LNG untuk periode jangka panjang dimulai dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2036 dengan total volume 40 juta ton untuk memenuhi kebutuhan proyek FSRU Jawa Tengah dengan target memiliki komitmen pasokan LNG yang mengikat pada akhir Juni 2012 dalam letter of intent tersebut di atas hanyalah dalih untuk membeli LNG karena pada kenyataannya proyek FSRU Jawa Tengah dibatalkan dan LNG yang dibeli dari Corpus Christi Liquefaction tidak dapat diserap oleh pasar domestik. Bahwa keterangan terdakwa menyatakan pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction merupakan amanat dari Impres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 hanyalah dalih semata. Karena berdasarkan lampiran Impres nomor 1 tahun 2010 pada lampiran halaman 30 dinyatakan bahwa program pengembangan infrastruktur gas pada prioritas pembangunan nasional tahun 2010 dititikberatkan pada pengawasan pembangunan FSRT di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur dan pembangunan small scale LNG receiving terminal dan distribusi sebagai berikut. Terlampir dalam surat tuntutan. Pada kenyataannya, dalam Impres nomor 1 tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 belum disebutkan rencana pembangunan FSRU Jawa Tengah. Selain itu, dalam Impres nomor 1 tahun 2010 tersebut, instansi penanggung jawab terkait pengembangan infrastruktur gas adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bukan PT Pertamina Persero. Bahwa pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction merupakan amanat dari Impres nomor 14 tahun 2011 tanggal 27 September 2011 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2011 juga merupakan dalih atas tindakan yang terdakwa lakukan tanpa adanya justifikasi yang valid. Selain itu, dalam Impres nomor 14 tahun 2011 tersebut, instansi penanggung jawab terkait pengembangan infrastruktur gas adalah Kementerian ESDM, bukan PT Pertamina Persero, sebagaimana lampiran Impres nomor 14 tahun 2011 pada halaman 67 dan 68 sebagai berikut terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa pada kenyataannya, rencana pembelian LNG dari Senior Energy untuk memenuhi kebutuhan proyek FSRU Jawa Tengah tidak pernah terrealisasi hingga saat ini, karena proyek FSRU Jawa Tengah dibatalkan dan PT Pertamina Persero yang berencana untuk memasok LNG bagi FSRU Jawa Tengah tidak pernah berkoordinasi dengan instansi penanggung jawab pembangunan FSRU Jawa Tengah, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perihal pasokan LNG sebesar 40 juta ton untuk memenuhi kebutuhan FSRU Jawa Tengah. Bahwa berdasarkan barang bukti nomor 751 berupa 2 lembar kopi dokumen Letter of Total Interest Jakarta 31 Mei 2013 disebutkan saksi Didik Sasongko Widi yang saat itu menjabat sebagai Vice President LNG PT Pertamina Persero mengirimkan Letter of Total Interest pada tanggal 31 Mei 2013 dengan nomor surat 0194 L1100
SO pada Nicholas Denner yang menjabat sebagai Vice President Trading pada Senior Supply and Marketing, yang menyatakan bahwa letter of mutual interest merupakan tindak lanjut dari letter of intent tertanggal 2 April 2012, di mana PT Pertamina Persero sebagai BUMN bidang energi terbesar di Indonesia bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan pasokan LNG jangka panjang dari Senior Energy dalam rangka memenuhi pertumbuhan kebutuhan gas domestik dan untuk meningkatkan portofolio perdagangan atau peluang bisnis. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa proses pembangunan infrastruktur gas Pertamina untuk memenuhi pasokan dan permintaan telah mengalami kemajuan. Salah satunya adalah FSRU kedua di Pulau Jawa saat ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2016 untuk memenuhi permintaan pasar, sebagaimana barang bukti nomor 751 terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa salah satu pertimbangan pembelian LNG dari Senior Energy adalah untuk memenuhi kebutuhan LNG di Pulau Jawa yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2016. FSRU Jawa Tengah, sebagaimana letter of mutual interest di atas telah mengabaikan memorandum nomor 76 L0000/2013 tanggal 6 Maret 2013 sebelum letter of mutual interest dikirimkan pada tanggal 31 Mei 2013 dari Hari Kanyuliarto selaku Direktur Gas PT Pertamina Persero kepada Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero perihal pengadaan FSRU Jawa Tengah Jawa Timur dan ditembuskan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero dan Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina Persero yang pada pokoknya menyatakan proses FSRU Jawa Tengah dimaksud sebaiknya tidak dilanjutkan, sebagaimana memorandum nomor 76 L000/2013 S0 tanggal 6 Maret 2013 perihal pengadaan FSRU Jawa Tengah Jawa Timur sebagai berikut terlampir dalam surat tuntutan. Selain itu, berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 889/MEM-M/2013 tanggal 5 Februari 2013 perihal alokasi untuk keperluan dalam negeri sebelum letter of mutual interest dikirimkan pada tanggal 31 Mei 2013 sudah ditentukan alokasi LNG untuk kebutuhan domestik. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala SKK Migas dan ditembuskan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Negara BUMN, terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero, Direktur Utama PT PGN, Direktur Utama PT Nusantara Regas, dan Direktur Utama PT Energi Gian Kemala sebagai berikut terlampir dalam surat tuntutan. Selain itu, masih pada tanggal yang sama, 5 Februari 2013, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan surat nomor 890/MEM-M/2013 tanggal 5 Februari 2013 kepada Kepala SKK Migas perihal alokasi LNG untuk FSRU yang ditembuskan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Negara BUMN, terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero, Direktur Utama PT PGN, Direktur Utama PT Nusantara Regas, dan Direktur Utama PT Energi Gian Kemala yang pada pokoknya telah menetapkan alokasi LNG domestik untuk memenuhi kebutuhan LNG FSRU, baik FSRU Nusantara Regas, LNG regasifikasi Arut, FSRU Jawa Tengah, dan FSRU Banten sebagai berikut terlampir dalam surat tuntutan. Meskipun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengirimkan surat nomor 889 tanggal 5 Februari 2013 dan surat nomor 890 tanggal 5 Februari 2013, tapi terdakwa tetap meneruskan proses pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction, salah satu kilang milik Senior Energy, untuk kebutuhan domestik tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi impor dari luar negeri dan menetapkan alokasi LNG untuk kebutuhan domestik. Bahwa pada tanggal 29 November 2013 berdasarkan memorandum nomor 317 dan seterusnya perihal penandatanganan risalah rapat direksi sirkular penandatanganan kontrak LNG dari Amerika Serikat dengan Corpus Christi
yang dibuat oleh Hari Karyarto selaku Direktur Gas PT Pertamina Persero yang ditujukan kepada terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina Persero, Direktur Hulu, Direktur Pengolahan, Direktur Pemasaran dan Niaga, Direktur Sumber Daya Manusia, Direktur Keuangan PT Pertamina Persero, dan Direktur Umum PT Pertamina Persero, yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan bahwa pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pembentukan portofolio LNG trading Pertamina sebagaimana memorandum berikut terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa berdasarkan memorandum PT Pertamina Persero tersebut, terbukti terdakwa bersama dengan Hari Karyarto berniat untuk melakukan trading LNG yang berasal dari Corpus Christi Liquefaction karena kebutuhan domestik berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 889 dan nomor 890 tanggal 5 Februari 2013 telah dapat dialokasikan LNG produksi dalam negeri. Sebagai tindak lanjut atas memorandum nomor 317 pada tanggal 29 November 2013, maka kemudian pada tanggal 3 Desember 2013 dikeluarkan persetujuan direksi nomor RRD garis datar 212 dan seterusnya tanggal 3 Desember 2013 sifat sirkuler dengan judul keputusan atas penandatanganan jual beli LNG dengan Corpus Christi Liquefaction untuk pembelian LNG dari Amerika Serikat sebagai berikut terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa atas persetujuan direksi nomor RRD 212 tanggal 3 Desember 2013, maka pada tanggal yang sama 3 Desember 2013 terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina Persero menerbitkan surat kuasa nomor SK 215 garis miring C0000 garis miring 2013 garis datar SO yang memberikan kuasa kepada Yeni Andayani selaku Senior Vice President Gas and Power pada Direktorat Gas PT Pertamina Persero yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menandatangani LNG Sales and Purchase Agreement antara Pertamina Persero selaku pembeli LNG dengan Corpus Christi Liquefaction selaku penjual LNG berkenaan dengan jual beli LNG selama 20 tahun dari terminal di Amerika Serikat serta melakukan tindakan lain yang dianggap penting, patut, berguna, dan diperlukan dalam rangka penandatanganan perjanjian tersebut di atas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut terlampir surat kuasa dalam surat tuntutan. Bahwa atas surat kuasa tersebut pada tanggal 4 Desember 2013 Yeni Andayani menandatangani SPA Tren 1 antara PT Pertamina Persero dengan Corpus Christi Liquefaction dengan volume sebesar 39.680.000 MMBTU atau setara 0,76 MTK atau sekitar 11,3 kargo dengan asumsi satu kargo sama dengan 3.500.000 MMBTU dengan jangka waktu 20 tahun. Pada tanggal 4 Desember 2013, Yeni Andayani juga menandatangani Omnibus Agreement antara Senior Energy, Corpus Christi Liquefaction dan PT Pertamina Persero yang pada pokoknya mengatur hak Pertamina untuk membeli LNG dari Trade 6 Kilang Satimpas Liquefaction LLC sebagai pengganti pembelian LNG dari Trade 1 Kilang Corpus Christi. Dalam hal final investment decision untuk Trade 6 Kilang Satimpas terjadi lebih dahulu dari FID untuk Trade 1 Kilang Corpus Christi. Bahwa perbuatan terdakwa memberikan surat kuasa kepada Yeni Andayani untuk menandatangani SPA Tren 1 antara PT Pertamina Persero dengan Corpus Christi Liquefaction tersebut di atas bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT Pertamina Persero sebagaimana termuat dalam pasal 11 ayat 10 huruf E salinan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT Pertamina Persero nomor 1 tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 nomor 01 yang dibuat di hadapan Notaris Leni Janik Ishak Sarjana Hukum. 10. Perbuatan di bawah ini yang dapat dilakukan direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari MPS untuk E melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf A sampai dengan S yang nilainya material bagi perusahaan, yaitu memenuhi salah satu dari dua hal sebagai berikut atau angka yang paling kecil.
A. Sama dengan atau lebih dari 2,5% dari pendapatan rekening perseroan. B. Sama dengan atau lebih dari 5% dari modal sendiri atau total equity, serta bertentangan dengan pasal 10 ayat 8 huruf G salinan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT Kota Persero nomor 1 tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 nomor 1 yang dibuat di hadapan Notaris Lenis Dianis Isak, sarjana hukum, pada angka 8, perbuatan direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk huruf G, mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi, dan perjanjian kerjasama lainnya yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Bahwa berdasarkan keterangan para ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada persidangan menunjukkan bahwa penandatanganan SPA Tren 1 antara PT Pertamina Persero dengan Corpus Christi Liquefaction pada tanggal 4 Desember 2013 membuktikan nilai transaksi sama dengan atau lebih dari 2,5% dari pendapatan atau rekening perseroan dan sama dengan atau lebih dari 5% dari modal sendiri atau total equity sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Selain itu juga berdasarkan keterangan ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada persidangan menunjukkan bahwa penandatanganan SPA Tren 2 antara PT Pertamina Persero dengan Corpus Christi Liquefaction pada tanggal 1 Juli 2014 membuktikan nilai transaksi sama dengan atau lebih dari 2,5% dari pendapatan atau rekening perseroan dan sama dengan atau lebih dari 5% dari modal sendiri atau total equity sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction merupakan perintah jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Impres Nomor 1 Tahun 2010 serta Impres Nomor 14 Tahun 2011 hanyalah dalih karena pada kenyataannya sampai dengan saat ini alokasi LNG maupun gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri masih dapat dipasok dari produksi domestik dan nyata-nyata pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction tidak pernah masuk ke Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrikan atau PLN, kebutuhan kilang Pertamina atau ONYUS maupun industri lainnya karena harga yang tinggi.
bahwa pembelian LNG terbuat dari korpus Facility Inspection juga tidak memiliki dasar yang jelas dan dipasok kemana LNG tersebut. Berdasarkan memorandum nomor 233 garis miring R 1000 garis miring SO 2013 tanggal 10 April 2013 dari Abdul Bahaudin selaku Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko kepada Direktur Hulu, Direktur Pengolahan, Direktur Pemasaran dan Niaga, Direktur Gas dan Petrochemical Project Koordinator dalam proyek investasi RKAP 2014 pada lampiran 1 daftar proyek yang belum menyerahkan feasibility study menyebutkan bahwa feasibility study untuk FSR Jawa belum lengkap skema dan proses keekonomian dalam proses kajian direktorat serta pada lampiran 2 prognosa keterlambatan on-stream proyek RKAP 2014 dinyatakan proyek FSRU batal proyek tidak ekonomis sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa dari terdakwa pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction untuk penggunaan kilang Pertamina atau on-use hanyalah dalih belaka. Karena pada kenyataannya sampai dengan saat ini kilang milik Pertamina tidak ada yang menggunakan LNG dari Corpus Christi Liquefaction. Bahkan pada tanggal 10 Januari 2013 sebelum SPA Trend 1 ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2013, Ardi N. Mokobamba selaku Vice President Strategic Planning, Business Development and Operational Risk melalui memorandum nomor 004/E 20100/2013 S2 telah menyampaikan harga gas eksternal ke kilang RU2 Dumai dan RU4 Cilacap yang pada pokoknya mengusulkan harga gas eksternal ke kilang RU2 Dumai dan RU4 Cilacap sebesar $12,5 Amerika Serikat per MMBTU dalam kurung refinery gate price, sehingga harga LNG yang dibeli oleh Pertamina dari Corpus Christi Liquefaction kemahalan untuk kilang milik Pertamina atau on-use sebagai berikut sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa tidak dapat diserapnya LNG yang dibeli oleh PT Pertamina Persero dari Corpus Christi Liquefaction juga dipertegas dengan barang bukti nomor 371 berupa persetujuan direksi nomor RRD 146/000/2015/S0 tanggal 24 Juli 2015 tentang mitigasi risiko pembelian LNG dari Amerika Serikat. Proyek Corpus Christi melalui paket jual beli LNG dengan sel dan total yang pada pokoknya menyampaikan bahwa harga minyak dunia mengalami penurunan sebesar 60% sejak kuartal ketiga 2014, tetapi tidak diikuti dengan penurunan forecast harga Henry Hub yang digunakan sebagai basis harga dalam pembelian LNG dari Corpus Christi, sehingga harga LNG dari Corpus Christi landed Indonesia menjadi tidak kompetitif, terutama dengan memperhitungkan biaya transportasi yang tinggi dari Amerika Serikat ke Indonesia sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan. Di persidangan terdakwa menyampaikan bahwa dengan adanya SPA tahun 2015 yang mengubah, mengesampingkan dan menggantikan SPA Trend 1 dan 2, maka pembelian LNG dari Corpus Christi yang diikat dengan SPA tahun 2015 bukan lagi tanggung jawab terdakwa, melainkan tanggung jawab direksi setelahnya. Keterangan terdakwa tersebut hanyalah dalil, bukan dalil, karena terdakwa hanya membaca sebagian isi perjanjian yang menguntungkan dirinya saja. Padahal berdasarkan barang bukti nomor 838 berupa 1 bundel kopi warna dokumen berupa perjanjian jual beli yang diubah dan dinyatakan kembali ke tanggal 20 Maret 2015 antara Corpus Christi Liquefaction dengan PT Pertamina Persero sebagai pembeli beserta sekelumit kopi warna dokumen pernyataan penerjemah atau translator statement nomor 237/12 Romawi /2015 tanggal 11 Desember 2015 Mariana Monlar Gabor Waroka penerjemah tersumpah sworn in translator. Diketahui perjanjian SPA 2015 ini menggabungkan SPA awal sebagaimana isi pasal 24.8 sebagai berikut. Pasal 24.8 pengutamaan. Para pihak sepakat dalam perjanjian ini mengubah, mengesampingkan dan menggantikan masing-masing SPA awal secara keseluruhan, termasuk masing-masing versi bahasa Indonesia yang merupakan bagian yang integral
dan tidak terpisahkan dari versi bahasa asing masing-masing SPE awal sesuai dengan pasal 23 dari SPE awal ini tersebut, dan perjanjian ini menggabungkan SPE awal. Hal tersebut juga dikuatkan berdasarkan barang bukti nomor 93 berupa satu bundel asli dokumen persetujuan direksi nomor RRB 146 tanggal 24 Juli 2015 perihal mitigasi risiko pembelian LNG dari Amerika Serikat proyek Corpus Christi melalui penjualan paket jual beli LNG dengan sel dan total beserta satu lembar asli dokumen memorandum nomor 210 tanggal 3 Juli 2015 perihal mitigasi risiko pembelian LNG dari Amerika Serikat proyek Corpus Christi melalui paket jual beli LNG dengan sel dan total yang pada pokoknya menerangkan bahwa SPE tahun 2015 merupakan penggabungan dari SPE Tren 1 dan Tren 2 sebagai berikut terlampir dalam surat terbuka. Bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk berupa rangkaian email sebagai berikut. Pada tanggal 12 Agustus 2014, Heri Haryanto dengan akun heriharyanto@pertamina.com mengirimkan email kepada Nicholas Zener dengan akun nicholas.zener@senior.com dan ditembuskan atau CC karbon kopi kepada Arif Basuki dengan subjek dinner schedule for Pertamina CEO and Senior CEO, jadwal makan malam untuk CEO Pertamina dan CEO Senior, dengan isi email sebagaimana berikut terlampir dalam surat tuntutan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Heni Krisnadewi dengan akun heni@pertamina.com mengirimkan email kepada Nicholas Zener, nicholas.zener@senior.com dengan tembusan kepada Arif Basuki dan Heri Haryanto dengan subjek reply dinner schedule for Pertamina CEO dan Senior CEO, di mana dalam email tersebut pada pokoknya Heni Krisnadewi ingin penjadwalan ulang pertemuan antara terdakwa selaku CEO Pertamina dengan Syarif Soki selaku CEO Senior karena terdakwa baru mendarat di Houston, Amerika Serikat pada Senin malam tanggal 8 September 2014. Sehingga rencana pertemuan makan malam di hari Senin tanggal 8 September 2014 tersebut diusulkan untuk diubah menjadi pertemuan pada sarapan di tanggal 9 September 2014. Bahwa pada tanggal 2 September 2014, Arya Dwi Paramita selaku subholding upstream corporate sekretari PT Pertamina Persero kepada terdakwa dengan mengirimkan email kepada terdakwa dengan akun karen_e@pertamina.com dan karen@pertamina.com dengan tembusan atau karbon kopi kepada ICE Bukaren, Ati Hidayati dan Tajudin Nur dengan subjek jadwal pertemuan di Amerika Serikat berikut lampirannya. Bahwa dalam lampiran email tanggal 2 September 2014, pertemuan antara terdakwa dengan pihak terkait adalah sebagai berikut. 1. Kamis 4 September 2014 jam 16.00 di Chevron Head Office, terdakwa bertemu dengan pihak Chevron, yaitu John S. Carlson, George L. Kirkland, dan James W. Johnson. 2. Minggu 7 September 2014 jam 19.00 di JW Marriott New York, terdakwa bertemu dengan pihak Blackstone, yaitu Angelo Aponcia dan David Foley. 3. Senin 8 September 2014 jam 10.30, 10.45, 11 dan 11.30 di Blackstone Office 345 Park Avenue, New York, terdakwa bertemu dengan Amanda Presho, Rakesh Melawani, David Foley, dan Joe Barata. 4. Selasa 9 September 2014 jam 8 di Four Seasons Houston, terdakwa bertemu dengan pihak senior yaitu Syarif Soki. 5. Selasa 9 September 2014 jam 11.30 di ConocoPhillips Center Houston, terdakwa bertemu dengan pihak ConocoPhillips yaitu Ryan Red. 6. Selasa 9 September 2014 jam 14.00 di Murphy Office Houston, terdakwa bertemu dengan pihak Murphy. 7. Selasa 9 September 2014 jam 19.00 di Masraf Restoran, terdakwa bertemu dengan pihak ExxonMobil untuk makan malam, yaitu Neil Davin, Steve Greenlee, Kim Bates, Hap Thompson, Matt O'Neill, Mike Cousins, dan Joe Gates. 8. Rabu 10 September 2014 jam 16.30 di ExxonMobil Office Dallas, terdakwa bertemu dengan pihak ExxonMobil yaitu Rex W. Tillerson. Bahwa jadwal pertemuan tersebut dikonfirmasi dengan email dari Gary Hing dengan akun gary@hotmail.com
kepada Arya Dwi Paramita dengan akun arya.paramita@pertamina.com yang ditembuskan atau karbon kopi kepada email terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 dengan subjek New York Arrangement, di mana pada email tersebut Gary memberikan informasi secara detail kepada Arya Dwi Paramita mengenai rencana pertemuan terdakwa khusus dengan pihak-pihak Blackstone saja, yaitu David Foley, Angelo Atonsia, Prakesh Nawani, dan Dwi Barata. Dalam email tersebut, Gary menjelaskan kepada Arya Dwi Paramita mengenai rencana pertemuan terdakwa dengan para pihak Blackstone, yaitu hari Minggu 7 September 2014 jam 18.30. Angelo Atonsia akan menemui Bukares atau terdakwa di lobi Hotel JW Marriott Central Park South dan menemui terdakwa makan malam dengan David Foley. Hari Senin 8 September 2014 jam 10.30 di kantor Blackstone lantai 44 345 Park Avenue, New York, terdapat area resepsionis Blackstone di sudut jauh area lebih dasar belakang lift. Daftar di sana, paspor diperlukan untuk registrasi. Mintalah Angelo Atonsia akan bepergian, tapi personal asisten atau asisten pribadinya Amanda Pesho akan mengurus terdakwa selama di Blackstone. Pertemuan tersebut telah diatur sebagai berikut: 10.45 dengan Prakesh Nawani, Chief Investment Officer Blackstone Private Equity. 11.00 David Foley, Head of Blackstone Energy Partner. 11.30 Dwi Barata, Head of Blackstone Private Equity. Terdakwa sudah memiliki profil profesional Angelo, David, Prakesh, dan Joe. Rapat harus selesai pada jam 12.30. Email terlapir dalam surat tuntutan. Berdasarkan rangkaian email di atas dan keterangan terdakwa di persidangan, menyampaikan bahwa terdakwa telah melaporkan perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat pada tanggal 2 sampai dengan 11 September 2014 sebagaimana barang bukti nomor 855 berupa satu bundel kopi dokumen surat PT Pertamina nomor 740 tanggal 29 September 2014 perihal laporan perjalanan dinas luar negeri. Pada halaman 6 sampai dengan 8 terdakwa melaporkan perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat sebagai berikut, terlampir dalam surat tuntutan. Namun terdakwa tidak jujur dalam menyampaikan laporan tersebut. Hal ini terbukti dengan tidak disampaikannya pertemuan antara terdakwa dengan pihak Blackstone, yaitu pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 terdakwa bertemu dengan Angelo Atonsia dan David Foley, dan pada hari Senin 8 September 2014 terdakwa bertemu dengan Angelo Atonsia, Prakesh Nawani, David Foley, dan Joe Barata, sehingga penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa memiliki agenda tersembunyi dengan pihak Blackstone yang pertemuannya disisipkan di antara pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak lainnya sebagaimana termuat dalam laporan perjalanan dinas terdakwa ke Amerika Serikat pada tanggal 2 sampai dengan 11 September 2014. Padahal diketahui bahwa Blackstone bukanlah mitra bisnis PT Pertamina Persero. Bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut disempurnakan oleh terdakwa dengan meminta jabatan dari Blackstone yang karena telah mengamankan pembelian LNG Pertamina Persero kepada Corpus Christi Liquefaction dalam jangka panjang, sebagaimana barang bukti nomor 994 angka 9 yang di dalamnya terdapat email pada tanggal 22 September 2014 dari Karen Agustiawan melalui akun Karen_E@pertamina.com yang mengirimkan email kepada saudara Angelo Atonsia sebagai berikut, terlampir dalam surat tuntutan. Email tersebut mengkonfirmasikan bahwa terdakwa telah bertemu dengan Gary Hick dan Gary Hick menyampaikan penawaran sebagai senior advisor di Blackstone. Dalam email ini terdakwa menyampaikan agar dapat segera mulai bekerja sebagai senior advisor. Terdakwa juga meminta untuk mendapatkan posisi di Senior Energy Incorporated karena PT Pertamina Persero telah menjadi pembeli LNG pada proyek Corpus Christi Liquefaction dan Sabinpas. Terdakwa menyampaikan pertemuan dan pembicaraan dengan CEO Senior Energy di Houston mengenai tambahan komitmen volume di masa mendatang untuk PT Pertamina Persero. Kemudian sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mendapatkan jabatan dari Blackstone sebagai senior advisor pada Private Equity Group serta berdasarkan data aliran dana pada dua rekening terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1280095004781
atas nama Galaila KM Kasina dalam kurung tabungan rupiah, dan 1030006215541 atas nama Galaila KM Kasina tabungan dolar Amerika. Diketahui bahwa sejak tanggal 28 April 2015 hingga 29 Desember 2015, terdakwa menerima aliran dana senilai 1.991.280.281 rupiah dan 81 sen dan 104.016 dolar Amerika Serikat dan 65 sen dari Tamarin Energy Management. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per/01 MBU 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik good corporate governance pada pasal 23, yang pada pokoknya menyatakan anggota direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan atau konflik of interest dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah, serta bertentangan dengan Board Panduan PT Pertamina Persero tahun 2013 Bab 2 Direksi, huruf E, etika jabatan direksi, angka 5, etika berkaitan dengan keuntungan pribadi, yang menyatakan setiap anggota direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perseroan selain penghasilan yang sah,